Pelatihan Kepemimpinan Administrator BKKBN tahun 2023. Kali ini kita membahas terkait dengan best practice yang bisa kita adopsi dan juga kita lihat dari berbagai aspek proyek ambisius dan manfaat dan yang ditawarkan hingga tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kota cerdas yang lebih baik. Pada kesempatan ini telah hadir di antara kita Bapak Kepala Jakarta Smart City. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ya baik, pada kesempatan kali ini Bapak kita ingin banyak mengulas nih Pak terkait dengan Jakarta Smart City nih Pak. Jadi kalau kita lihat kondisi saat ini adalah di mana 4.0 ya, atau lebih ke sekarang era 5.0. Nah ini artinya Internet of Things ini udah sangat dipakai atau digemari oleh masyarakat Indonesia nih Bapak. Jadi kami ingin membahas terkait itu Bapak hari ini. Ya baik. Mungkin pertama kali bisa kita dijelaskan Bapak apa itu Jakarta Smart City. Jadi Jakarta Smart City ini adalah suatu konsep bagaimana mengembangkan kota yang cerdas dalam hal penggunaan teknologi untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Jadi tujuannya untuk mewujudkan Jakarta yang cerdas dengan optimalisasi teknologi dalam segala urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang berguna bagi masyarakat Jakarta. Ya. Bagus sekali Bapak ya. Kemudian apakah ada indikatornya Pak? Jadi apakah di dalam Jakarta Smart City, ini apakah ada indikator yang bisa dikatakan? Kami mendengar ada 7 indikator ya Bapak kalau tidak salah ya di dalam JSC ini. Itu kira-kira apa saja Bapak? Jadi ada 7 program dalam Jakarta Smart City ini. Yang pertama adalah lingkungan yang cerdas atau sering kita sebut dengan environment, smart environment. Yang kedua smart economy atau ekonomi yang cerdas. Yang ketiga smart people, itu masyarakat yang cerdas. Yang keempat adalah smart mobility atau mobilitas yang cerdas. Yang kelima adalah smart governance atau pemerintahan yang cerdas. Yang keenam smart living atau kehidupan yang cerdas. Dan yang terakhir kita sebut dengan smart planning. Nah, seperti itu indikator ini diwujudkan dalam satu produk unggulan yang dimiliki oleh JSC atau Jakarta Smart City. Luar biasa sekali Bapak ya. Sangat komplit ini ya kalau Indonesia ini atau khususnya Jakarta memiliki JSC ini sangat luar biasa ya. Kemudian kira-kira ada layanan publik yang ada di JSC ini apa saja Bapak? Jadi pada dasarnya JSC ini adalah layanan satu pintu atau kita sebut dengan one window service. Apa itu layanan? Itu akses layanan dalam satu genggaman. Kita cukup menggunakan telepon pintar yang ada di seperti yang ini ya Pak ya. Jadi kita dengan menggunakan telepon pintar yang ada di genggaman kita ini, kita bisa mengakses segala layanan yang kita siapkan. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kira-kira kita kan kalau di Jakarta gitu ya, apalagi kondisi dengan kita memiliki istilahnya Jakarta ini terkenal macet ya Pak ya. Iya betul. Jadi terkenal macet, kemudian dengan penggunaan HP yang tadi Bapak sampaikan ini sangat luar biasa terobosannya ya Pak. Betul. Kemudian bisa nggak layanan itu apakah menjadi misal ada perubahan dari layanan yang lama, kemudian dengan adanya JSC ini membuat jadi layanan yang satu pintu gitu Pak? Ya betul. Dengan menggunakan teknologi dengan apa layanan sekarang ini, dulu kita akan macet Jakarta. Sekarang alhamdulillah kemacetan itu kita sudah bisa kita kurangi dengan misalnya Jaklingko dan sebagainya seperti itu. Ya, kemudian ada juga nggak Pak untuk istilahnya respon ke masyarakat gitu Pak? Untuk respon masyarakat itu antara lain ini dalam ini kan misalnya CRM. Ya, itu. Ya, cepat respon masyarakat. Ya. Apa yang dikeluhkan oleh masyarakat cukup tadi dengan telepon genggamnya bisa menghubungi jalur nomor yang sudah disiapkan, maka
insya Allah layanan itu akan segera kita atasi. Oh. Selain itu juga mungkin juga ada masalah banjir. Di mana yang ada banjir, maka segera kita tangani. Lurahnya segera bergerak, camatnya segera bergerak, bahkan mungkin bencana yang Iya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi sudah terpetakan Pak? Iya, ya, sudah banjir, terpetakan. Kanal-kanalnya di mana? Kanal-kanalnya di mana? Terpetakan ya Pak ya. Segera kita atasi seperti itu insya Allah. Kemudian untuk peta Jakarta sendiri Pak, ada nggak Pak bisa memanfaatkan dengan adanya JSC ini? Jadi dengan peta Jakarta kini kita sebagai wilayah megapolitan. Ya. Jadi dengan aktivitas masyarakat yang beragam, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan berbagai sarana penunjang aktivitas publik tersebar di seluruh Jakarta. Salah satunya itu peta Jakarta kini. Jadi kita sudah bisa tahu kemana dengan naik apa, seperti itu kita apa. Nah, Ya, kemudian untuk ada satu lagi kalau saya pernah dengar digital experience ya Pak ya. iya. Itu apa itu Pak ya? Jadi ini berkaitan dengan transformasi digital yang juga bisa kita rasakan secara visual, khususnya ruang visual. Mungkin kita bisa berpindah antar tempat, bahkan menikmati satu lokasi tertentu. Jadi kita tidak perlu kemana-mana, tapi kita berada di mana-mana. Jadi cukup dengan telepon kita bisa mengunjungi lokasi tertentu tanpa harus berkunjung ke lokasi itu. Asal ada internet. Asal ada internet. Oh, iya. Luar biasa sekali. Jadi Pak. we go nowhere but we are everywhere. Exactly Pak. Yes. Oh. Kemudian Bapak untuk dari segi keunggulan sendiri, JSC ini pastinya memiliki banyak keunggulan ya, yang Ya. mungkin bisa di-share bagi yang menonton acara talkshow hari ini Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak keunggulannya apa saja? Ya, keunggulan-keunggulan itu kan antara lain adalah efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Dengan efisiensi dan produktivitas lebih tinggi, maka kita bisa mempercepat program layanan masyarakat serta meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Yang kedua, keterlibatan masyarakat cukup tinggi. Yang ketiga, lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat, keamanan yang lebih tinggi, serta kemudahan dalam mengakses pelayanan publik. Jadi lebih mudah kita mengakses pelayanan publik tanpa harus datang ke tempat pelayanan, karena itu langkah secara digital. Jadi lebih memudahkan. Lebih ya, memudahkan. masyarakat ya. Ya. Artinya sekarang kita nggak perlu secara konvensional, jadi dengan Ya. adanya IT Ya, betul. sangat membantu ya Pak JSC ini ya. Kemudian tentu saja ketika ada keunggulan pastinya ada kelemahan ya Pak ya. Betul sekali. Mungkin dari segi kelemahan apa nih yang ingin Bapak share gitu ya? Kan memang namanya kita menerapkan sebuah teknologi itu kan nggak gampang ya Pak ya. Pastinya ada proses. Nah ini mungkin dari kelemahan ini kita bisa belajar bersama-sama gitu ya, untuk bisa diterapkan kira-kira apa nih yang bisa diberikan ya kepada penonton hari ini Pak. Ya, betul. Jadi setiap kelebihan pasti ada kelemahan dan setiap kelemahan pasti ada kelebihan. Ya. Jadi ternyata di balik kelebihan itu ada juga kelemahan. Di antaranya kita karena ingin berbasis teknologi, maka kita tergantung pada teknologi. Yang kedua, ternyata privasi dan keamanan data itu sudah bukan lagi rahasia dulu ya. Wilayah pribadi bahkan sekarang bisa menjadi wilayah umum. Nah, kemudian yang ketiga, tentu yang berbau digital ini membutuhkan biaya yang besar. Tapi itu mau tidak mau harus kita laksanakan. Karena kita harus mengambil risiko untuk mendapatkan hal yang lebih besar. Yang ketiga, yang berikutnya adalah tentu saja ada kesenjangan sosial dan juga ketergantungan pada tenaga ahli, karena ini harus ada ahlinya yang bisa mengerjakannya. Terus dikaitkan dengan belajar tentu saja tadi ada wilayah pribadi yang bisa diatasi oleh orang-orang sehingga ada kerawanan di situ, kerawanan data. Kerawanan data ini bisa menimbulkan konflik-konflik sosial dan reaksi sosial yang tidak dapat kita hindari, tetapi itu bisa kita minimalisasi sehingga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan negara ini bisa kita lanjutkan sedemikian rupa sehingga anak cucu kita bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati saat ini.
diterapkan ya. Iya, betul. Jadi tidak hanya Iya. keunggulan tapi Iya, kelemahan ada betul, ya. betul. Apalagi dengan banyaknya CCTV ya Iya, yang betul. digunakan ya. Iya. Otomatis privacy ini Ah, menjadi betul. sangat rentan ya. Kadang masyarakat berpikir adalah wah, foto ada CCTV yang bisa Iya. memonitor semua Iya. gitu ya. Jadi Iya. tentu saja sistem yang tadi Bapak sampaikan Iya. harus ada keamanannya juga Iya, perlu betul. ditingkatkan gitu Pak ya. Iya. Jadi privasi kepada data yang Iya. di masyarakat itu perlu juga Iya, kita betul. jaga bersama ya Pak. Iya. Baik, mungkin itu saja Bapak Laudelia, terima kasih sekali atas luar biasa ya talkshow hari ini. Kita banyak belajar mengenai apa itu JSC, kemudian bagaimana penerapannya dan apa saja yang bisa diterapkan ya bagi semua pendengar dan penonton yang ada pada siang hari ini. Mungkin apa yang dapat kita terapkan adalah di era yang saat ini adalah semakin kita menuju 5.0, di mana lebih ke arah semua berbau IT. Jadi tidak hanya itu juga, kita juga harus semakin berkembang ya, manusianya juga masyarakat. Nah, JSC ini bagian juga mewujudkan sebuah Jakarta yang kota pintar gitu ya, pintar dari segala aspek yang mana akan memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat. Luar biasa sekali Bapak, terima kasih atas kedatangannya siang ini. Semoga sehat selalu. Insya Allah. Ya, terima kasih juga, ini sangat menginspirasi bagi generasi-generasi muda yang ada di Indonesia ini, mungkin khususnya bagi peserta pelatihan diklat kepemimpinan ya, administrator. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini Ya, Bapak. terima kasih juga. Baik, kita baik mungkin untuk lebih jangan lupa selalu ikutin talkshow kami setiap hari Selasa. Jadi yang akan menambah informasi Bapak Ibu semua atas update terhadap bagaimana cara kita penerapan kepemimpinan transformasional di dalam pola kehidupan sehari-hari dan juga bagaimana kita menjadi bagian daripada masyarakat dan juga bagaimana memanage kinerja di dalam kita menjadi bagian pelayan publik seorang ASN. Terima kasih, selamat sore dan salam bagi semuanya dan salam sehat untuk semuanya.